Om Swastiastu. Terima kasih kepada Bapak dosen atas waktu dan kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Niluh Made Yuliadastuti, NIM 2011031079, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Rombel 21, Mata Kuliah Agama Hindu. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan beberapa materi mengenai ujian tengah semester. Yang pertama, berilah contoh dalam kehidupan sehari-hari bagaimana mengembangkan kasih kepada seluruh ciptaan yang widi dengan mengikuti kebenaran. Jadi, jalan untuk mengembangkan kasih kepada seluruh ciptaan yang widi dapat kita lakukan dengan jalan melaksanakan ajaran Trihitakarana, yaitu menjalin hubungan yang baik dengan semua yang ada di sekitar kita. Yang pertama yaitu parayangan atau hubungan kita dengan Tuhan. Kita bisa mengembangkan kasih kepada Tuhan dengan cara selalu berdoa dan bersembahyang, mengikuti semua ajaran Tuhan serta menjauhi larangannya. Yang kedua, pawongan atau hubungan manusia dengan manusia. Kita bisa menerapkan kasih di pawongan ini dimulai dari lingkungan keluarga, di mana kita harus menyayangi semua orang yang ada di sekitar kita, dan kita juga bisa membantu orang tua semampu kita. Dalam lingkungan pertemanan, kita juga harus saling membantu secara tulus ikhlas dan tidak membeda-bedakan teman. Yang ketiga, palemahan atau hubungan manusia dengan lingkungan bisa diterapkan kasih dengan cara menyayangi semua yang ada di sekitar kita, lingkungan ataupun hewan-hewan yang ada, serta tidak merusak lingkungan. Yang kedua, dengan mengucapkan mantra secara benar dan berulang-ulang akan membawa ketenangan pikiran. Jelaskan mengapa hal tersebut bisa terjadi. Jadi, dengan melantunkan mantra secara berulang-ulang, kita bisa mengumpulkan energi yang mana energi ini bisa membantu kita dalam menghadapi berbagai kesulitan dalam hidup. Dan lantunan mantra akan membawa frekuensi, juga getaran jiwa bersama dengan cinta, belas kasih, kasih sayang, dan juga cahaya. Sehingga nantinya frekuensi kita akan naik dan menyebarkan pengaruhnya ke kehidupan yang kita jalani. Di mana cinta akan membersihkan seluruh hambatan dan belas kasih akan menyembuhkan hati. Selain itu, kasih sayang akan memberikan energi pada kita dan memberikan kita cahaya terang dari dalam diri kita. Selanjutnya, apakah yang dimaksud dengan Astanga Yoga dan apa saja bagiannya? Jadi, Astanga Yoga merupakan 8 tahapan yoga untuk mencapai moksa. Bagiannya yang pertama yaitu yama, atau suatu bentuk larangan dan pengendalian diri yang dilakukan seseorang dari segi jasmani. Yang kedua, niyama, yaitu bentuk pengendalian diri yang bersifat rohani. Yang ketiga, asana, yaitu bentuk atau sikap duduk yang menyenangkan, teratur, dan disiplin. Yang keempat, pranayama, yaitu pengaturan nafas sehingga menjadi sempurna dengan tujuan menyebarkan energi ke seluruh tubuh. Yang kelima, pratyahara, yaitu pengendalian atau penguasaan panca indera oleh pikiran. Yang keenam, dharana, yaitu usaha-usaha menyatukan pikiran dengan sasaran yang diinginkan. Selanjutnya, dhyana, yaitu pemusatan pikiran yang tenang serta tidak tergoyahkan oleh apapun. Dan yang terakhir, samadhi, yaitu penyatuan atman atau sang diri sejati dengan Brahman. Selanjutnya, jelaskan hubungan antara yoga namaskar dengan kese pranayama. Berikan contoh pranayama yang cocok dengan asanas tersebut dan gambarkan rangkaian yoga surya namaskar yang Anda ketahui. Jadi, yoga namaskar sendiri merupakan kegiatan yang dilakukan di pagi hari menyambut Dewa Surya, terdiri dari 12 gerakan yang memiliki manfaat untuk memperlancar peredaran darah. Pranayama sendiri adalah pengaturan dalam bernafas, dan melalui pranayama ini kita dapat melakukan pengaturan nafas sehingga nantinya nafas kita dapat berjalan stabil dan dapat memperlancar pernafasan serta dapat meningkatkan kapasitas paru-paru sehingga nantinya suplai oksigen menjadi lebih banyak. Dan contoh dari pranayama ini sendiri adalah pernafasan yoga atau Anuloma Viloma Pranayama. Adapun gerakan yoga namaskar terdiri dari 12 gerakan. Yang pertama, pranamasana atau sikap berdoa yang berkonsentrasi pada Ahananhata Cakra atau cakra jantung. Yang kedua yaitu Hasta Uttanasana atau sikap kedua lengan terangkat berkonsentrasi pada Wisuddha Cakra atau cakra tenggorokan. Yang ketiga, pada Hastasana, yaitu sikap tangan sampai kaki yang berkonsentrasi pada Swadhisthana Cakra. Yang keempat, Aswa Sancalana Sana, yaitu sikap menunggang kuda
yang berfokus pada Ajna Cakra atau cakra mata ketiga. Yang kelima, sikap gunung atau Parwatasana yang berfokus pada Wisuda Cakra atau cakra tenggorokan. Yang keenam yaitu Astanga Namaskara atau pemberian hormat dengan 8 anggota tubuh. Dan berkonsentrasi pada Manipura Cakra atau cakra pusar. Yang ketujuh, Bhujangasana yaitu sikap kobra, berkonsentrasi pada Swadhisthana Cakra. Dan kembali lagi pada bagian Parwatasana, Aswasancalana, Padasana, Uttanasana, dan kembali ke sikap awal yaitu Pranamasana. Selanjutnya, Ida Sang Yang Widiwasa bersifat Wiyapi Wiyapaka atau ada di mana-mana. Jelaskan bagaimana Anda dapat membuktikan bahwa Tuhan itu ada di mana-mana. Jadi, Wiyapi Wiyapaka memiliki arti bahwa keberadaan Ida Sang Yang Widiwasa ada di mana-mana dan bersifat ringan serta halus, sehingga beliau dapat merubah dirinya menjadi sekecil-kecilnya, sehingga dapat meliputi dan meresapi semua yang ada di dunia ini. Tuhan sendiri dapat disimbolkan sebagai bunga teratai yang tidak pernah basah atau kotor, sehingga kita sendiri percaya bahwa beliau ada dan meresapi di semua tempat untuk mengatasi semuanya. Tuhan Yang Maha Esa sendiri memiliki kekuatan atau sakti untuk menciptakan segala sesuatu yang ada dan tidak ada. Beliau adalah asal mula dari semua yang ada di alam semesta ini, dan Tuhan tidak berada di surga ataupun di dunia tertinggi. Namun Tuhan berada pada setiap ciptaannya. Seperti kita bernafas, nafas yang kita bisa lakukan saat ini adalah bentuk anugerah dari Tuhan itu sendiri. Berilah contoh dalam kehidupan sehari-hari bagaimana kita mengembangkan kasih dengan mengikuti kebenaran seperti yang diajarkan dalam Begawan Gita. Jadi kunci dari mengembangkan kasih sesuai ajaran Begawan Gita yaitu mengajarkan atau menyebarkan cinta kasih kepada semua orang, mulai dari mencintai Tuhan, mencintai keluarga, semua yang ada di alam semesta termasuk musuh-musuh kita sekaligus. Mulai dari Tuhan, kita bisa mengembangkan kasih dengan selalu memuja Tuhan, melantunkan kidung-kidung suci, serta melaksanakan seluruh perintah serta menjauhi larangannya. Dan dengan sesama, kita bisa mulai dari lingkungan keluarga, dengan menyayangi orang tua dan membantunya semampu kita. Menyayangi teman-teman, saling menolong, serta tidak menyebar kebencian. Dengan alam sekitar, kita bisa mengembangkan kasih dengan cara menjaga alam dan tidak merusaknya, serta menyayangi binatang dan tumbuhan sebagai sesama makhluk ciptaan Tuhan. Selanjutnya, berilah contoh pengalaman hidup Anda yang pernah Anda alami yang ada hubungannya dengan renungan berikut. Apapun perbuatan yang kau lakukan, engkau akan menuai hasil yang sepadan. Maka dari itu, engkau harus mengembangkan moralitas dan meresapkan nilai-nilai kemanusiaan. Ketika makanan menjadi basi, tidak ada gunanya menyimpan makanan tersebut, karena ia akan menjadi semakin basi. Anda mungkin saja bisa menyembunyikan dosa-dosa dari masyarakat, namun Anda tidak bisa menyembunyikan apapun dari Tuhan. Jadi, di sini yang dijelaskan adalah karma atau sebuah buah dari sebuah perilaku atau perbuatan yang kita lakukan, di mana Tuhan tidak akan pernah salah dalam menentukan hasil dari perbuatan yang manusia lakukan. Sehingga kita harus selalu mengedepankan dharma dalam setiap kegiatan yang kita lakukan agar mendapatkan hasil yang baik pula. Saat kita melakukan hal yang buruk, sekalipun kita bisa menutupinya di dunia, Tuhan tidak akan pernah salah dalam menentukan karma. Saat kesalahan yang kita perbuat kita pendam dan tidak berani mengakuinya, maka kesalahan tidak akan pernah berubah menjadi benar. Seperti contoh, saat ada orang mencuri, berbohong dan menuduh orang lain. Kesalahan yang ia perbuat dan ia pendam tidak akan bisa disembunyikan secara terus-menerus. Seperti pepatah, nasi basi akan menjadi semakin basi. Begitu juga dengan kesalahan yang diperbuat. Kesalahan mencuri yang ia pendam akan bertambah dengan kesalahan bahwa ia berbohong, juga bertambah karena ia menuduh orang lain. Sehingga kesalahan yang ditutupi tidak akan ada habisnya, dan pastinya suatu saat akan mendatangkan karma buruk bagi dirinya. Selanjutnya, mengapa yoga asanas penting untuk meditasi? Jadi, yoga asanas ini dilakukan secara perlahan-lahan, disertai dengan relaksasi dan konsentrasi. Hal ini dilakukan agar sistem internal dan eksternal kita bisa terpengaruh, sehingga nantinya syaraf, kelenjar, otot, dan organ-organ tubuh kita dapat berfungsi dengan baik dan sehat. Yoga asana sendiri memiliki pengaruh fisik dan kejiwaan yang berfungsi dalam mengurangi racun dalam tubuh dan menyembuhkan berbagai penyakit.
Dan seperti yang kita tahu, yoga asanas dapat dilakukan tanpa mengenal perbedaan usia, jenis kelamin, jenis kulit, ras, dan lain sebagainya. Dan yoga asanas ini sangat baik untuk melatih konsentrasi dan meditasi, sehingga nantinya dapat meningkatkan kualitas hidup kita. Selanjutnya, cara syarat melakukan penyucian lahir batin terhadap orang suci. Yang pertama yaitu selalu dalam keadaan bersih dan sehat lahir batin. Yang kedua, mampu melepaskan diri dari keterikatan duniawi. Yang ketiga, tenang dan bijaksana. Yang keempat, mampu membaca kitab suci serta selalu berpedoman pada kitab suci Weda. Selanjutnya, paham dan mengerti tentang catur Weda. Dan terakhir, teguh dalam melaksanakan dharma serta teguh dalam melaksanakan tampo brata. Nah, sekianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Terakhir, saya tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.